Aplikasi berikut ini adalah aplikasi-aplikasi yang paling aman untuk digalbaikan. Apa saja aplikasinya dan bagaimana cara gagal bayarnya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi yang paling aman untuk digalbai. Ya, yang paling aman untuk digalbai dan bagaimana cara gagal bayarnya. Ya, ini yang akan kita bahas. Oke, semua itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, boleh teman-teman ibaratnya konsultasi ke saya sendiri di sini karena kita akan membimbing teman-teman memahami bagaimana cara bebas dari jeratan pinjaman online saat teman-teman tidak bisa bayar. Kalian bisa langsung aja ke WA yang ada di deskripsi video. Dan untuk teman-teman juga yang ingin mendapatkan edukasi pemahaman tentang permasalahan pinjol secara live stream, kalian bisa langsung kunjungi aja TikTok saya teman-teman seperti itu ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini ya. Oke, di video sebelumnya mungkin saya sudah bahas bagaimana langkah awal gagal bayar, bagaimana cara galbay pinjol legal, bagaimana cara gagal bayar pinjol ilegal. Itu kemarin saya sudah bahas di video sebelumnya. Jika kalian belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu. Dan di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara galbay aman, gitu kan, di aplikasi apa aja. Jadi ada aplikasi yang memang potensinya aman untuk digalbay. Aplikasinya apa aja dan bagaimana cara untuk galbaynya. Oke, kita akan bahas lebih lengkap. Di sini memang banyak sekali ibaratnya nasabah yang memang tidak bisa bayar pinjolnya dan memang kadang gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan pinjol itu. Sebenarnya dengan cara itu tidak akan pernah selesai ya. Bagaimana kita galbay yang benar gitu kan, dan aplikasi apa aja sih yang memang aman untuk digalbay. Nah, makanya kita di sini harus memahami jenis resiko-resiko aplikasi terlebih dahulu, karena pinjol itu memiliki 3 kategori aplikasi, mulai dari legal, ilegal, dan juga yang pertengahan itu ada sebenarnya ada semi legal ya, seperti yang sudah saya bahas kemarin yang legal dan juga ilegal. Dan inilah aplikasi yang memang paling aman untuk digalbay, yaitu adalah aplikasi semi legal. Semi legal ini jenis aplikasi apa sih? Aplikasi semi legal yaitu adalah aplikasi yang memang hanya terdaftar di OJK ya, terdaftar di OJK tapi tidak berizin. Jadi aplikasi OJK itu 2 jenis ya, yaitu berizin dan juga terdaftar. Itu di dalam status OJK-nya. Kalian bisa lihat aja di Google di sana. Di situ statusnya terbilang namanya adalah aplikasi pinjol OJK yang terdaftar dan berizin. Ya. Jadi yang terdaftar itulah adalah aplikasi semi legal dan berizin itulah adalah aplikasi legal. Kenapa aplikasi semi legal aman untuk digalbay? Karena dari segi resiko, teman-teman ya. Yang kalian tahu pastinya ya, yang legal ini adalah aplikasi yang memiliki kolektor lapangan. Legal memiliki kolektor lapangan, ilegal penyebaran data. Kalau semi legal tidak keduanya. Ya, jadi ini adalah aplikasi yang paling aman untuk digalbay, itu aplikasi semi legal. Ya, resiko di aplikasi semi legal rata-rata ada hanya peneroran online. Walaupun kadang potensi ada yang menghubungi kontak, ada yang ke sosial media, justru itu masih bisa diantisipasi. Ya, mereka menghubungi kontak disebutnya hanya keluar kontak darurat, menghubungi orang yang sering kita hubungi melalui akses log panggilan. Ya, seperti itu. Beda lagi dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal kan sudah jelas. Mereka itu akses kontak kita, menghubungi mereka dengan melakukan penyebaran data dengan caption-caption kata-kata kasar. Ya, tapi kalau semi legal, jadi hanya sebatas melakukan penagihan-penagihan. Ya, kadang menghubungi keluar kontak darurat itu alasannya bahwa nomornya dicantumkan sebagai kontak darurat, walaupun tidak. Jadi hanya sebatas itu. Itu masih bisa diantisipasi. Menghubungi ke sosial media gimana? Yang menghubungi ke sosial media, mereka itu bukan punya akses ya, tapi mereka disebutnya hanya strip tracking, mencari-cari manual. Jadi itu tinggal bagaimana langkah kita melakukan penanganan ataupun pengamanan untuk sosial media kita. Contoh sosial media apa? Kayak Facebook, kayak TikTok, kayak Instagram gitu. Itu tinggal lakukan penanganan aja supaya tidak ada yang namanya teror ke sosial media tersebut. Ya, jadi cara galbaynya seperti itu. Kalau aplikasi semi legal itu paling aman untuk digalbay, yaitu tinggal amankan supaya tidak keluar kontak darurat dan juga tidak ke sosial media. Tinggal amanin itu aja. Itu adalah langkah-langkah simpel.
Lalu aplikasinya apa aja? Banyak sih aplikasi-aplikasi semi legal itu sebenarnya yang memang tidak memiliki kolektor lapangan. Kalau kalian memahami tentang jenis aplikasinya, sebenarnya akan tahu sendiri. Makanya di sini pun kita akan membuka yang namanya konsultasi biar kita memahami resiko pinjol kita. Mana aplikasi legal, mana aplikasi semi, mana aplikasi ilegal. Kan seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang memang mau konsultasi, silakan konsultasi aja langsung ke WA yang ada di deskripsi video. Di sini biar kalian paham semua aplikasi yang Anda punya itu adalah aplikasinya jenis mana. Aplikasinya jenis apa. Nah, kalau memang saya sebutin satu persatu sebenarnya banyak ya. Contoh-contohnya lah ya, aplikasi semi legal itu kayak Rupiah Cepat, 36 kredit, modal nasional, UKU, ada modal gitu kan. Pinjam duit juga salah satunya teman-teman ya, EasyCash, ada Kami gitu kan. Itu salah satunya juga. Karena aplikasi-aplikasi tersebut tidak memiliki kolektor lapangan. Itu yang disebutnya aplikasi semi legal. Dan juga kadang ya, walaupun di sini teman-teman gini ya, saya sebut aplikasi semi legal kebanyakan tidak memiliki kolektor lapangan, tapi ada juga yang memang jelas masuk di dalam slick BI checking. Karena yang namanya pembiayaan pinjol itu berbeda-beda, tergantung data pribadi nasabah masing-masing. Ya, kalau memang nominal tagihannya limitnya misalkan masih kecil, misalkan 2 juta, 3 juta, itu jelas pembiayaan dari PT ataupun terbilang memang bukan dari pihak bank dan itu tidak masuk di dalam slick BI checking. Bahkan ya bisa disebutnya ke sana ke semi legal. Tapi beda lagi kalau memang sudah pembiayaan dari pihak bank yang memang kadang dari per aplikasi kayak disebut semi itu yang memiliki nominal tagihan sampai puluhan juta, bisa disebutnya ke legal. Kenapa? Karena memang pembiayaan sudah dari pihak bank dan jelas itu masuk di slick BI checking. Ya salah satunya Rupiah Cepat, bisa disebut semi. Tapi ada salah satu nasabah yang memang saya tangani juga memiliki limit tunggakan di Rupiah Cepat itu 72 juta. Bisa disebut legal. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam slick BI checking. Tapi kalau dari segi resiko seperti kolektor lapangan EasyCash, kolektor lapangan Rupiah Cepat memang tidak memiliki, belum ada. Nah, namun potensinya mereka bisa menggunakan pihak ketiga. Ya, seperti itu. Pihak ketiga itu apa? Pihak ketiga adalah vendor, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan. Ya, tapi sama-sama aja sih. Karena poin kita juga di sini membimbing teman-teman, mengajarkan teman-teman bukan memilih aplikasi sebenarnya. Nah, karena poin yang paling utama aman galbay itu adalah di diri kita sendiri. Bagaimana kita siap menghadapi resiko gagal bayar, termasuk siap menghadapi kolektor lapangan. Sebenarnya di sana poinnya. Karena percuma juga kita takut EPSA lapangan tapi tidak bisa bayar, percuma, nggak akan dapat solusi. Ya, justru kita harus belajar bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan datang ke rumah nanti. Ya, karena EPSA datang ke rumah pun bukan patokan bayar. Patokan bayar itu Anda punya uang atau enggak, kan seperti itu. Ya. Dan mereka pun yang datang ke rumah, banyak yang galbay pinjol legal pun gitu kan, yang memang sudah didatengin ke rumah, tetap aja akan berhenti sendiri. Ya, tidak akan melakukan penagihan lagi. Tetap aja ujungnya seperti itu selesai. Makanya pinjol itu aman untuk digalbay. Tinggal kita memahami segi resiko pinjol kita supaya kita siap, supaya kita tahu bagaimana cara penanganan dan kita nantinya siap bisa melewati fase gagal bayar yang memang hanya fase sementara. Ya. Gak ada judulnya ibaratnya galbay ditagih-tagih sampai lunas, gak ada. Tapi tetap aja ujungnya selesai walaupun tidak dibayar, itulah pinjol. Jadi kita tinggal belajar bagaimana cara menghadapi resiko. Kan di sini kita bimbing untuk itu semua. Untuk teman-teman yang tidak bisa bayar, lebih baik stop bayar di awal dibandingkan kalian ibaratnya gali lubang tutup lubang, gak akan pernah selesai. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang butuh bimbingan boleh nanti silakan konsultasi ke WA yang ada di deskripsi video. Butuh edukasi secara live stream ataupun setiap hari edukasi bertanya secara langsung, bisa menuju TikTok saya live di sana setiap hari. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.